Kasian ini property expert dari Rumah 123 dan Kavian akan menjawab beberapa pertanyaan kalian yang berhubungan dengan KPR. Oke. Halo, Kavian. Kavian, Halo, bisa dengar nggak? Iya, halo. bisa Kok dengar. nggak ada mukanya Kavian nih di sini ya? Oh, gambarnya belum masuk ya. Tapi suara udah ada ya, Kak Olivia ya. Udah, suara udah ada. Kalian bisa dengar Kavian nggak di Oke. sini? Kalian bisa dengar nggak? Tanyanya di kolom komentar, di kolom komentar aja. Oke. Oh, itu dia Kavian. Halo. Hai. Halo Olivia. Gimana? Iya, apa Oke, sorry kabar? banget tadi ada gangguan teknis sedikit ya. Iya, Oke. makanya aku juga, aduh gimana nih udah live lagi. Kabar baik. Terima kasih Olivia. Mm. Kamu gimana kabarnya nih? Oh, pastinya dong. Lihat dong, seger buger. Sehat walafiat, puji Tuhan. Oke, oke, syukur, syukur. Mm. Oke. Iya, makanya nih kita kesempatan Udah. kali ini kan kita mau ini ya, mau apa mau ngebahas mengenai KPR. Mungkin orang yang lagi mau pengajuan, mereka mungkin takut gitu untuk beli rumah. Katanya KPR sih membantu, tapi gimana caranya yang nggak ngerti gitu kan? Takut juga. Ya. Kadang-kadang ada orang yang tersendat gitu ya untuk kredit macet atau Mhm. gimana. Nah, aku mau tanya tips-tipsnya nih sama Kavian nanti. Oke. Boleh, Ya, boleh, Kavian mau boleh. ngomong apa tadi? Sorry. Enggak apa-apa. Lanjut tuh aja. Silakan. Eh, apa ya udah sih paling ini aku mau tanya mengenai ini ada beberapa pertanyaan sih banyak sih tapi Oke, sebelumnya udah aku mau masuk tanya pertanyaannya. dulu udah masuk pertanyaan. Oh ya, sebelum pertanyaannya aku mau ucapin dulu selamat ulang tahun buat rumah123.com. Ya, semoga Thank tambah sukses ya you. semuanya ya. Iya, oke, Nah, thank you, oke. thank you, thank you. Iya. Ya, nggak usah lama-lama lagi ya. Kita langsung aja tanya sebetulnya kita kalau mau beli rumah itu harus gak sih pakai KPR? Gitu loh. Oke. Jadi pertanyaan dari Olivia nih, sebetulnya ketika kita mau beli rumah harus nggak sih pakai KPR atau enggak gitu ya? Nah ini sebenarnya Mm-mm. balik lagi sih ya ke teman-teman case-nya seperti apa, rumah impian yang dicari itu seperti apa gitu, harganya berapa dan disesuaikan dengan kemampuan teman-teman nih gitu. Apakah memang perlu KPR atau enggak? Kalau memang ternyata budgetnya sudah cukup gitu ya, mungkin nggak perlu Mm-mm. tuh KPR, bisa bisa dengan opsi yang lain ya, misalnya cash keras ataupun secara cash, secara langsung lah gitu, langsung ke pihak developer ya. Nah tapi dengan KPR ini sebenarnya ini bisa menjadi opsi buat teman-teman yang pengen punya rumah impian gitu ya, dengan dibantu oleh pihak bank kayak gitu ya. Nah KPR sendiri nih Hmm. macam-macam lah gitu. Ada yang tenornya panjang, ada yang tenornya pendek gitu. Itu balik lagi akan disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman nih yang mau beli hunian gitu ya pastinya. Kayak gitu sih. Oke, Jadi nah aku yakin sih, mm-mm. jadi Oke, kalau ditanya harus ya aku apa yakin enggak sih gitu ya. semuanya semua di sini. Sorry ini agak-agak bentrok jadinya sinyalnya mungkin kesendat-sendat. Iya, Ya, ya. oke aku mau ini dulu mau info dulu. Pasti nih yang ikut live ini yang join pasti udah tahu ya KPR itu apa. KPR itu adalah kalau secara umum ya KPR itu adalah ya layanan pinjaman dari bank bagi nasabah Mhm. untuk membeli rumah dengan cara kredit. Ya, Nah, jadi dengan menggunakan KPR artinya rumah yang dibeli itu menjadi jaminan pinjaman gitu. mhm. Jadi jika pinjamannya nggak bisa dilunasi, rumah itu akan disita bank. Nah, itu gimana tuh? Betul. Nanti kita bahas lebih detail ya. Ya, Kalau misalnya menurut Kak Fian sendiri lebih ideal mana nih? KPR tenor panjang yang 25 tahun atau tenor pendek? oke. Jadi masing-masing ya mau ngambil tenor panjang atau tenor pendek itu sebenarnya ada plus minusnya sendiri lah kayak gitu Mm-mm. ya. Dan ini balik lagi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman kayak gitu. Tapi kalau dari saya pribadi mungkin lebih baik kita punya atau memilih KPR dengan tenor yang panjang gitu ya. Jadi ketika kita punya Mm-mm. apa ya rezeki lebih gitu, kita bisa kumpulin ataupun memang ada prediksi bahwa di tahun kesekian kayaknya saya punya rezeki lebih nih dari misalnya kantong A atau kantong B gitu. Nah, itu bisa dilakukan percepatan tuh gitu. Jadi yang misalnya kita udah memilih tenor 20 atau 25 tahun gitu ya. Tapi ketika di Mm-mm. tahun kelima misalnya kita punya rezeki lebih, itu bisa kita cepetin gitu. Tapi sebaliknya, kalau memang kita tenornya udah pendek gitu ya, itu biasanya agak sulit tuh. Dan
besar sih susah ya untuk dipanjangkan gitu. Jadi kalau dari saya pribadi prefer untuk tenor yang lebih panjang kayak gitu sih. Oh, jadi kalau misalnya kita ambil udah 5 tahun, kita mau panjangin sampai misalnya tambah 10 lagi deh, udah kayaknya udah agak susah ya itu ya. Kalau Iya, ya. panjang mau dipendekin tuh lebih gampang. Memang Lebih sih ya, gampang, benar, benar, ya benar. kita kalau terima duit emang lebih gampang sih ya. Iya, benar-benar. Dan biasanya Oke. dengan tenor yang pendek, apa ya, nominal yang harus kita bayarkan di tiap bulannya itu relatif lebih besar ya, karena kan waktunya kita bikin singkat nih, kayak gitu istilahnya. Tapi Ya, dengan otomatisnya apa tenor sih. yang lebih panjang, biasanya nominalnya akan lebih rendah nih. Jadi teman-teman bisa lebih santai lah gitu, ibaratnya. Gitu. Cuman ya balik lagi sih ada plus minus Iya, iya, karena iya. dengan tenor yang panjang juga sebenarnya minusnya adalah kita nggak tahu nih apa yang terjadi di beberapa tahun ke depan, apakah mungkin kondisi ekonomi kita tiba-tiba memburuk atau sebagainya kayak gitu. Semua ada resikonya lah pastinya gitu. Ada plus minusnya lah ya. Ya, betul. Oke, yang pastinya sih yang kalau menurut aku sih KPR itu memang ngebantu banget sih buat orang yang ya karena zaman sekarang ini kan developer tuh banyak banget tuh yang bisa subsidi DP gitu. Jadi kita lebih lebih apa bayar DP-nya lebih kecil dengan cicilan bahkan bisa balloon payment, DP-nya dicicil sampai panjang bisa 2 tahun misalnya kan. Habis itu bulan ke-24 baru masuk bulan ke-25 ya, itu baru masuk ke cicilan KPR itu sih benar-benar ngebantu banget sih zaman sekarang ya untuk kasus yang sekarang ini gitu. Nah, Kavian sendiri uh, kalau misalnya menurut Kavian kalau misalnya kita ambil tenor misalnya 20 tahun. Ya. Terus kalau misalnya kita ada rezeki nih kita mau bayar, kita mau lunasin. Nah, itu ada penalti gak? Ini pertanyaan banyak banget yang ditanya sama Ya, orang-orang. ya. Yang mereka jadi ibaratnya kayak mereka mau ambil berapa tenornya berapa nih gitu kan. Jadi pertanyaan di awalnya seperti itu sih pada saat pengajuan Ya, ya, ya. Oke, gitu. jadi misalnya kita udah milih untuk tenor yang panjang gitu ya 20 tahun, tapi setelah mungkin kita Mm-hmm. udah melakukan pembayaran 5 tahun gitu ya, itu kita mau langsung lunasin tuh sisa 15 tahunnya, itu ada penalti memang, tapi penaltinya harusnya nggak besar sih gitu. Itu sekitar 1-3%, tapi ini balik lagi ke masing-masing bank yang kita gunakan gitu ya. Nah, yang jelas seharusnya untuk bayar percepatan itu bisa selama dengan bunga yang lebih rendah selama bunganya itu udah memasuki bunga floating ya gitu. Tapi ketika bunganya itu masih flat, itu kan berarti masih dalam masa promo ya, promo KPR dari bank Iya. tersebut lah gitu. Nah itu biasanya penaltinya Biasa memang setahun, lebih 2 tahun besar sampai 5 tuh. tahun ya paling banyak. Iya, iya. Itu Iya, iya. tergantung promo dari masing-masing bank lah. Kira-kira bunga akan flat nih Oke. selama 2 atau 3 tahun pertama. Nah, itu selama 3 tahun pertama itu ketika kalau memang kita melakukan percepatan itu biasanya penaltinya akan lebih besar. Tapi ketika masa promo sudah selesai dan bunganya sudah masuk ke floating, itu biasanya 1-3% sih harusnya range-nya ya, gitu. Kembali lagi ke bank yang kita Ya, kerjasama. jadi benar. Benar sih. Jadi mendingan kalau mau lunasin tahan dulu ya sampai udah selesai promonya Tahan dulu. baru. Benar-benar. Iya. Kalau mungkin Memang aku mau tanya juga nih, boleh ya, Olivia ya? iya, boleh dong, boleh boleh. Oke. Kalau dari Olivia sendiri nih, punya nggak sih pengalaman KPR gitu atau ya yang terkait KPR lah gitu yang seru mungkin yang bisa di-share nih ke teman-teman juga di rumah Yang ya? seru ya. Waduh, sebenarnya sih banyak sih yang seru sih. Banyak ya? Aku juga Oke. dengar-dengar dari orang. Iya, banyak. Mhm. Jadi ini kasusnya sih ada nih temen aku nih. Ya. Dia kan jadi gini saudaranya minjem KTP dia untuk cicilan kendaraan ya. Nah, Oke. dia cuma kayak asal yang namanya saudara, ya udahlah kasih pinjam aja gitu kan nggak apa-apa. Nah, nah. Ya udah, dia juga nggak make sure apakah cicilannya itu maksudnya cicilan itu lancar apa enggak, dia juga nggak make sure, dia udah ibaratnya udah lupa Hmm. lah gitu kan. Nah, Udah pada saat percaya dia mau aja beli pokoknya ya. rumah, iya, pada saat dia mau beli rumah, pengajuan KPR tiba-tiba ditolak sama bank. Loh, dia bingung dong, gue nggak ada cicilan apa-apa loh, gitu. Kenapa tiba-tiba gue ada cicilan ini? Wah, dia baru inget tuh saudaranya, gitu. Pas ditanya, benar ternyata udah 3 bulan nggak bayar, jadi masuk kolek. Wah. Aduh, Oke. aku dengar kayak gitu ya, kasihan juga sih. Suruh saudaranya lunasin juga, ya gimana? Nggak bisa juga gitu loh, mau nggak mau harus dia lunasin, tapi dia nggak mau.
Nah, itu pengalaman seru sih. Itu masih ngambang sih. Aku masih belum tahu lagi sih cerita selanjutnya gimana Oke, gitu oke. loh. Kayak gitu. Susah juga sih. Makanya Nah, mungkin ya. buat yang nonton hati-hati banget gitu loh. Mau kasih pinjam Iya, siapapun, mesti benar make banget. sure dulu gitu. Benar banget. Ngerugiin Nah, kita itu sendiri sih bisa kalau bisa kita mau dijadiin beli rumah. ya itu bisa dijadiin pelajaran juga tuh ya buat teman-teman karena zaman sekarang mungkin satu ya tadi data kita dipakai oleh orang lain itu perlu kita pastiin. Betul. Karena ketika kita mau melakukan pengajuan dan ternyata ada kredit macet lah ya yang padahal bukan dari kita nih. Nah, itu juga impact tuh. Jadi kita Benar. nggak dapat approval dari pihak bank segala macam. Dan yang baru-baru ini banyak terjadi juga gitu ya sama lingkungan sekitar. eh, Apa ya, pengajuan untuk KPR-nya tuh ditolak karena dia ikut Mm-mm. pinjaman online gitu ya, atau bahkan pay Oh. later itu juga beberapa yang Mm. memang sudah bekerja sama dengan OJK itu akan ke track tuh dari BI checking ya kayak gitu. Jadi itu bisa Mm-mm. diperhatikan Mm-mm. juga tuh buat teman-teman ya untuk yang suka pakai pay later segala macam, jangan sampai ada tunggakan. Mungkin biasanya kan kalau pay later penggunaannya kecil mungkin ya di bawah 1 juta Mm-mm. mungkin Mm-mm. atau Betul. 50 ribu segala macam, tapi itu bisa bisa impact juga tuh gitu, jadi perlu diperhatikan ya, Oh. kayak gitu ya. Tuh, mungkin ibu-ibu atau yang suka belanja online tapi pay later, hati-hati. Itu juga Ke bisa, depannya ngaruh juga nih ternyata. iya, bisa bisa jadi penilaian Iya. bank Karena juga ya melihat kredit kita lancar atau enggak kayak gitu. mm, iya. Oh iya, benar juga ya. Mereka kan kayak suka gini kan, apa kita foto KTP dia mau muka kita. Waduh, hati-hati tuh Betul. guys. Hati-hati tuh makanya. Aduh. Oke, tapi Olivia sendiri Oke. Mm-mm. secara pribadi Mm-mm. pernah punya pengalaman KPR atau enggak nih atau belum? Enggak sih, pengalaman biasa aja sih, enggak Mm-mm. sampai yang kayak gimana-gimana gitu. Ya, karena kan karena kita secara sebelum kita pengajuan kita udah cari tahu dulu ini poin-poinnya, kita Mm-mm. udah tanya dulu sama orang, kita konsultasi Mm-mm. dulu sama orang banknya. Jadi otomatis Betul. pada saat pengajuan kita udah ready gitu. Apalagi kalau misalnya sekarang kan yang aku bilang tadi, developer kan kasih kita cicilan panjang, misalnya cicilan DP panjang. Nah, itu kesempatan tuh buat kita tuh untuk prepare, untuk konsultasi dulu kira-kira BI checking dulu ada apa sih yang nyangkut, ada apa sih yang perlu kita beresin. Nah, Mm. itu penting banget sih kita untuk cari tahu dulu, jangan sampai tiba-tiba KPR kita main pengajuan aja ditolak, itu kan udah nilai minus ya nama kita Betul ya. betul. Mending kita bersihin dulu semuanya baru kita pengajuan gitu kan. Betul betul betul. Iya, paling Oke. gitu sih. Mm-mm. Kalau kalau mungkin aku nanya lagi nih, kalau menurut Olivia Mm-mm. sendiri, kira-kira lebih menguntungkan KPR atau cash keras sih? Mungkin di lingkungan Olivia juga udah banyak nih yang ngambil properti mungkin ya, Mm-mm. atau pasti lah Mm-mm. banyak ya. Oke, ya. Kalau menurut aku, kedua-duanya ada plus minus. Kalau Betul. misalnya untuk KPR, kalau misalnya dia punya usaha, ya kalau menurut aku sih mendingan daripada beli cash keras langsung bayar 2 miliar gitu kan rumahnya gitu Hmm. kan. Mendingan dia KPR karena apa? Dia bayar DP misalnya 20%, 30%. Hmm. Sisanya itu bisa kalian putar dulu loh. Bisa diputar Benar dulu benar. buat usaha, modal kerja gitu. Nah, ya kecuali yang punya cash keras yang nggak diapa-apain, yang diem aja gitu kan. Iya iya. Yang mungkin yang mau invest, mungkin lebih lebih Hmm. untung ke cash keras kayak gitu sih paling. Iya iya. Kalau menurut Jadi aku sih ya plus minus sih, plus minus tergantung eh, kebutuhannya ya, tergantung dia tuh mau usaha, ya udah aku saranin KPR. Kalau misalnya dia punya uang yang nggak maksudnya uang nggak perlu ya, apa tuh nggak dibeliin apa-apa gitu, maksudnya ya. apa sih uang diem apa uang apa sih namanya? Iya, Aku juga yang kurang. memang ya pokoknya Mm-mm. uang safety yang memang udah nggak diutak-atik lagi gitu ya. Itu boleh lah Iya gitu ya. betul betul. Iya iya. Nah itu boleh deh pakai aja itu bebas. Bebas Lebih ya. enak sih karena Oke. kan nggak perlu harus cicilan setiap bulan gitu kan. Benar, benar, benar. Ya, Mm-mm. jadi benar juga nih kata Olivia. Sebenarnya bisa kita simpulin tuh dari jawaban Olivia ya tadi ya. Jadi orang yang KPR ini sebenarnya bukan selalu orang yang nggak punya uang sebenarnya. Mungkin dia punya uang, tapi Mm-mm. memang ada prioritas untuk diputerin. Misalnya ya tadi untuk usaha atau bisnis gitu ya. Jadi instead of Mm-mm. dia menggunakan uang yang dia punya bisa buat bisnis dan diputerin menjadi uang lagi, ya udah deh buat beli rumahnya pakai KPR aja gitu, tapi DP 20-50% misalnya gitu dari rumahnya, selebihnya Mm. KPR deh. Jadi sisanya masih bisa buat diputerin lah kayak gitu ya untuk usaha yang lain kayak gitu. Benar benar benar.
Memang ya namanya juga zaman sekarang mau cari cari uang kan susah, mendingan kita di KPR, maksudnya kita pakai KPR supaya uangnya bisa diputerin buat keperluan yang lain gitu ya. Ya, Gitu. benar-benar. Untuk keperluan yang mendadak Setuju. itu kita masih ada, masih pegang gitu loh. Ya, Gitu. Karena kan itu kita nggak penting tahu keadaan banget. sekarang. Mm. Nah, ini udah banyak nih komentar yang masuk. Ini aku baca dari kolom komentar juga. Ini dari kolom komentar sama kolom, kolom quiz Q&A juga ada sih. Oke. Ini aku baca yang di ini dulu ya. Bentar guys. Aduh, panjang banget. Ini Bentar. mungkin Ini ada yang masih. fun day story ya. Uh-uh. Oke, mungkin Aku aku lagi lihat dari bantu atas. Iya. aku bantu bacain Mm-mm. satu ya. Boleh, boleh. Ini Boleh, boleh. dari Funded Story. Kalau mau KPR lebih baik tenor minim atau panjang. Nah, ini tadi sebenarnya udah kita sempat bahas ya. Mungkin Masnya belum Hmm. join tadi. Jadi Mm-mm. sebenarnya baik itu tenor. Mungkin kita ulang nggak apa-apa ya, Olivia ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi baik itu tenor minim ataupun tenor panjang sebenarnya memiliki plus minusnya masing-masing gitu ya. Ada positif dan Mm-mm. negatifnya gitu. Tapi tadi dari jawaban saya pribadi sih mungkin lebih baik gitu ya. Kita memilih tenor yang sedikit lebih panjang supaya apa ya, alur kas kita tuh nggak terlalu apa ya. Karena dengan tenor yang pendek itu berarti kan nominalnya relatif tinggi dan itu kita harus benar-benar memikirkan Mm-mm. matang-matang alur kas yang kita punya nih gitu. Apakah dana segini gitu ya misalnya di setiap bulannya kita bisa bisa prepare terus nih, bisa menyediakan terus gitu. Tapi kalau kita memilih tenor yang lebih panjang, otomatis nominalnya lebih kecil, jadi Mm-mm. itu lebih apa ya, mempermudah kita lah untuk bisa terus apa ya, kreditnya nih lancar gitu tiap bulan. Yang penting bayar walaupun apa nominalnya nominalnya memang sedikit lebih murah pastinya gitu dengan waktu yang lebih panjang, tapi memang minusnya bunganya pasti jadi lebih besar gitu ya karena dengan durasi yang Mm. lebih panjang. Cuman Betul. positifnya juga dengan kita memilih tenor yang panjang itu kita bisa dengan mudah nih ketika kita punya apa namanya rezeki lebih, kita bisa lakukan pembayaran aja. Itu bisa banget, bisa kita kontak langsung ke pihak banknya, uh, Mbak atau Mas atau Pak gitu ya. Saya mau Mm. melakukan percepatan nih untuk KPR-nya. Nah, itu possible banget teman-teman. Kayak gitu. Gitu sih. Mungkin dari Nanti Olivia ada ada mau prosedurnya sendiri menambahkan dari nih? bank ya. Mm-mm. Betul, betul. Eh, Sebenarnya sih kalau misalnya untuk percepatan itu yang tadi kita udah bahas ya pasti ada Hmm, penaltinya sih. Itu yang mesti betul, dipikirin betul. sih, ya kan? Hmm, Gimana pun juga ya, ya itu tergantung keadaan masing-masing orangnya sih sebenarnya sih. Lihat dulu hmm. keadaannya gimana gitu kan. Ya mesti dikonsultasiin dulu sih menurut aku. Iya, benar, Kayak benar, benar. gitu. Sebelum sebelum ngelangkah apa tuh putusin sesuatu ya. Ini ada pertanyaan kedua, mau tanya batas umur KPR berapa Kak? Nah, ini penting banget nih. Karena sebelum dijawab Ya. Kavian nih, aku mau info dulu, aku pernah dengar loh orang umur 60 tahun mau KPR, mau beli rumah gitu KPR. Hah? Aku dengar dari teman-teman aku ngomong, nggak salah. Iya, kata dia mau KPR, dia dengan PD-nya dia mau beli rumah pakai KPR. Terus kita mau bilang apa, katanya bisa. Aku juga bingung tuh bang mana yang bisa. Nah, oke, Kavian mungkin lebih bisa jelasin. Bisa Oke. nggak tuh kalau 60? Jadi Uh, mungkin sebenarnya masing-masing bank pasti udah punya hitungannya gitu ya. Setahu saya memang selama orang uh, ini punya usaha gitu ya, ada bisnis dan semacamnya gitu ya, dia masih produktif lah gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya. Nah, cuman tenornya mungkin Hmm. yang tidak bisa sepanjang ketika kita masih di usia muda nih kayak gitu. Jadi pasti tenornya relatif lebih pendek dan mereka perlu ngecek juga sih kira-kira alur kasnya kita tuh kayak gimana segala macam kayak gitu ya. Jadi selama dia Oh, punya tapi usaha, dia masih memungkinkan produktif. nggak? um, Oh. Kalau ya harusnya sih masih memungkinkan ya, cuman kayaknya batasannya tuh saya belum yakin sih, maksudnya bener-bener sampai apa tiap-tiap Mm-mm. bank tuh punya batasan khusus usia segini udah nggak bisa lagi nih gitu. Tapi setahu saya selama dia masih produktif gitu ya, dia masih punya bisnis, dia menjalankan usaha, Mm-mm. itu masih bisa sih gitu. Oke, oke. Mungkin tergantung banknya juga ya. Benar-benar tergantung banknya juga gitu. Mm-mm. Ini ada pertanyaan ketiga.
Dari Kak Mita, gaji 4 juta bisa lolos KPR gak Kak? Waduh. Gimana nih kalau dari Bukan, Olivia bukan, mungkin aku bukan, lempar sorry, dulu. aku bukan ketawain gajinya ya, bukan ketawain gajinya, sorry. Ya. Eh, aku bukan ketawain itu, cuma maksudnya mungkin Kak bisa jelasin nggak? Bisa Oke, jelasin nggak oke. gitu? Nah, jadi pertanyaannya dari Viarmita ya, gaji 4 juta bisa lolos KPR nggak Kak? Mm-mm. Gitu. Nah, balik lagi sih sebenarnya tiap-tiap bank tuh udah punya apa ya, tunggu, tim tim checkingnya sendiri lah gitu. Kira-kira dengan Mm-mm. gaji sekian, kemampuan bayar kita di setiap bulan untuk KPR-nya tuh berapa ya gitu. Ini juga bergantung dengan hunian yang mau kita ambil. Harganya berapa sih kayak gitu. Mungkin dengan gaji 4 juta sebenarnya mungkin bisa-bisa aja KPR, cuman perlu dilihat lagi kira-kira DP yang bisa kita bayarkan di awal tuh berapa banyak gitu ya, karena semakin besar DP-nya sebenarnya itu bisa mengurangi apa ya, nominal KPR yang harus kita bayarkan di setiap Mm-mm. bulannya kayak gitu. Plafonnya, Nah, oh iya, plafon cicilannya ya, ya. plafon Mm-mm. per bulannya kayak gitu, betul betul. Nah, sama tadi disesuaikan lagi dengan hunian yang mau kita beli nih, harganya berapa gitu. Jadi mungkin sebenarnya dari Hmm. teman-teman sendiri nih udah bisa ngitung lah gitu. Amannya sih amannya adalah dari gaji total total gaji yang kita punya gitu ya. Kita coba hitung sepertiganya tuh berapa. Nah, itu biasanya yang bisa kita gunakan untuk uh, plafon KPR per bulannya kayak gitu ya. Gitu. Mungkin Oke, bisa oke, dicari oke. nih dengan gaji segitu harusnya masih bisa nyari rumah-rumah yang nominalnya di bawah 400 atau 300-an gitu ya. Kan sekarang juga banyak tuh sebenarnya program-program Hmm. pemerintah yang rumah-rumah Hmm. subsidi Betul, misalnya, betul. rumah-rumah DP 0%. Nah, itu mungkin bisa Hmm. dicek sih ke situ. Oke, oke. Sama ini, waduh, kayaknya ada something nih. Baru mau masuk pertanyaan berikutnya. Ntar ya, mungkin aku mau uh, undang lagi. Oke, aku undang lagi. Tiga, dua, Waduh, satu. keputus ya. Tuh. Oke, ini Iya. Halo, Kak Fian. halo halo. Oke, sorry sinyalnya Oke. mungkin kurang stabil. Iya. Ini pertanyaan berikutnya ya, kita lanjut lagi. Biaya notaris untuk akad KPR berapa ya, Kak? Biaya notaris. Biaya notaris dan akad KPR. Wah, ini sebenarnya apa ya? Bukan Iya. suatu nominal yang akan fix gitu ya antara satu orang dan orang lainnya nih. Ini akan berbeda-beda dengan jasa Mm-mm. notaris yang kita pakai mungkin ya. Terus apa developer yang rumah rumah yang mau kita beli segala macam gitu ya. Jadi ini akan beda-beda sih biayanya ya untuk masing-masing orang gitu. Um, tapi yang saya tahu gitu ya, harusnya biaya notaris ini Mm-mm. sebenarnya based on experience saya ya, akan lebih murah ketika kita beli rumah yang memang perumahan baru nih gitu ya. Jadi yang memang belum ada Mm-mm. kepemilikan nama sebelumnya gitu ya. Meanwhile ketika kita Mm-mm. beli misalnya tangan kedua gitu ya, udah ada nama pemilik sebelumnya, itu biasanya relatif lebih mahal. Setahu saya sih kayak gitu ya gitu. Nah, kalau untuk biaya KPR Oke. harusnya biaya KPR tuh ini Kurang lebih lebih ke tunggu, kalau KPR tuh harusnya kita nggak ada biaya di awal gitu sih ya, harusnya lebih ke mungkin DP ya. kalau kalau biasa sih ada biaya akad. Biaya akadnya Uh-uh. itu kalau misalnya KPR Express dia mesti bayar sekalian sama DP. Maksudnya pada Ah saat ya ya, akad kan, maksudnya nggak, ya kalau kecuali kayaknya dia balloon payment. Kalau balloon payment nanti pada saat mau akad gitu, benar kayak benar gitu benar sih. benar. Iya ya, lebih Kayaknya ke notaris ini ya. sudah masuk biaya akad semua deh, kayaknya all in deh ya. Itu udah dihitungin Iya kayaknya harusnya semuanya ya. betul betul. Itu Mm-mm. apa nih? Mungkin dari Olivia mau nambahin, silakan silakan. Kayaknya
mengenai biaya akad, iya tadi doang sih yang itu sih. Ah, Biaya notaris itu tergantung orang banknya pakai notaris yang mana betul, juga. Terus nanti benar. biasanya dihitungin di biaya-biaya lainnya kayak biaya apa ya? Aku juga nggak tahu rinci-rinciannya sih, cuma maksudnya itu Iya, pasti iya, nanti akan keluar sih biaya-biayanya gitu loh. Nanti tinggal biasanya itu bisa nego di biaya asuransi, ya kan sih kayaknya. benar-benar. Ya Asuransi ya karena kan. yang Mm-mm. namanya KPR kita perlu ada biaya asuransi juga tuh gitu. Jadi ada Betul asuransi betul. yang bisa menanggung lah kalau memang terjadi apa-apa selama periode KPR berlangsung kayak gitu. Benar-benar. Nah, nah itu Jadi detailnya menjamin lah sebenarnya ya. bisa bisa langsung dikonsultasiin nih. Mungkin bisa sama sales di lokasi developer ataupun ke pihak banknya kayak gitu ya tentang Mm-mm. KPR. Betul Itu sih betul. untuk nominal Mm-mm. fees-nya. Karena akan beda-beda saya rasa untuk tiap-tiap orangnya. Iya sih. Oke, ini tuh pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya mau apply KPR tapi ada cicilan masih berjalan, kira-kira masih bisa nggak sih Kak? Aku jawab ya Kak ya. Ya, Jadi kalau misalnya untuk ini bisa, jadi tapi kita masuknya itu KPR kedua, biasanya DP-nya itu pasti lebih gede. Biasa hmm, mereka minta ya mungkin sekitar 50% ya, 50%. Nah, soalnya kan biar menjadi jaminan juga buat banknya supaya jangan sampai dia udah cicilan di situ, di cicilan di gua nih bisa dipenuhi gak gitu kan. Jadi iya, untuk iya, iya. menjamin orang di banknya aja sih, menjamin banknya aja biar aman gitu. Ya udah lu gedein aja DP-nya gitu kan. Iya, Kayak iya. gitu. Bisa sih. Jadi masuknya KPR kedua gitu. Masuk ke KPR kedua ya. Itu sih Tapi kalau ya dari. itu Mm-mm. untuk pihak bank yang keduanya ini biasanya dia butuh jaminan lebih besar ya untuk meyakinkan lah gitu. Kira-kira orang ini akan mampu bayar atau enggak kayak gitu. Ya benar-benar. Mm-mm. Oke, next question nih. Kita kayak banyak banget deh questionnya. Nggak apa-apa ya, kasihan ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Uh-uh. Oke, Dari ini mana aja nih kebetulan dari ada. Yovial. Oke. Oke, ini gimana caranya buat tahu bunga yang paling oke buat KPR? Nah, itu biasanya dari itunya kan yang Kavian ya dari apa? Sales banknya biasa apa tuh kasih apa broadcast lah apa gitu. Biasanya sih gitu. Benar-benar. Nah, iya Mm-mm. betul tuh. Dan kita bisa research juga ya kira-kira bank mana nih yang lagi punya promo KPR gitu ya. Bener. Tadi tuh yang sempat kita bahas di awal, biasanya promonya nih berupa kayak flat bunga flat sampai dengan periode berapa tahun gitu. Nah, karena itu lumayan banget tuh Mm-mm. teman-teman gitu. Jadi ketika bunganya sudah floating, itu di setiap tahun pasti ada kenaikan. Cuman biasanya sih nggak terlalu signifikan lah gitu, masih aman ya. Mm-mm. Iya Jadi sih. Biasa bisa bisa tanya ke di riset. agentnya juga kali ya. Bisa Benar, tanya benar, agentnya benar. juga langsung. Oke, Kita next bisa question. tanya-tanya mungkin 1 sampai 3 bank gitu ya untuk Iya, jadi betul-betul. inilah Referensi ya. Jadi bisa referensi. ada pilihan Kira-kira mana gitu. nih yang lebih cocok gitu. Mm-mm. Oke, next question. Bagaimana tips manajemen keuangan yang tepat Kak untuk bisa terus melunasin KPR? Nah, ini dia. Ini dia temanya nih. Gimana Kak Fian nih? Oke, Tips untuk melunasi KPR bisa. sampai tuntas. Oke, Mm-mm. jadi mungkin ya kita ambil case misalnya kita punya gaji 9 juta gitu ya. Kita punya gaji 9 juta per bulan. Mm-mm. Terus di mana kita punya cicilan KPR contoh misal 15 tahun gitu ya. Nah, mungkin ketika teman-teman selama ini menyisihkan uang gitu ya, misalnya sepertiga dari penghasilan yang teman-teman punya, mungkin 3 jutanya gitu ya. Nah, Mm-mm. untuk biaya lain-lainnya kan berarti kita masih punya 6 juta tuh kayak gitu ya. Nah, ke depan nih kalau memang teman-teman bisa lebih mengirit lagi untuk pengeluaran teman-teman bisa dijadiin kayak seperduanya gitu ya. Jadi 3 juta yang memang harus kita bayar di tiap bulan gitu ya. Terus ditambah lagi mungkin kita sisihin sekitar 2 jutaan lah gitu. Itu kita kumpulin dulu yang nantinya ini bisa kita gunakan untuk mempercepat tenor yang kita punya ya atau periode KPR yang kita punya nih kayak gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu cara kita untuk bisa ngelunasin KPR yang udah kita punya lah, yang kita pilih gitu ya dengan berapa periodenya entah itu berapa. Hmm. Jadi Oh, jadi mesti ada memang ya untuk hitung-hitungannya ya. Mm. betul betul betul. Jadi pertama kali teman-teman mau punya KPR tuh teman-teman juga harus menghitung sendiri sih kira-kira kemampuan bayar teman-teman nih di setiap bulannya
berapa besar sih. Walaupun dari pihak bank nanti akan bantu hitung juga ya. Makanya itu ada yang approve, ada yang tidak. Nah itu hitungan dari bank berarti orang ini harusnya bisa mampu bayar sekian banyak gitu. Nah, cuman dari teman-teman sendiri bisalah melakukan perhitungan itu. Jadi baiknya sih awalnya sepertiga dari gaji teman-teman gitu ya. Nah, untuk melakukan percepatan, teman-teman mungkin harus sedikit Iya. lebih berkorban nih, Mm-mm. gitu ya, untuk mengecilkan Aku baru mau ngomong. Mungkin iya, mungkin ego yang untuk biasa yang lifestyle-nya ngopi gitu yang ya. mahal-mahal gitu ya. Betul gitu. Mesti biasa. Iya, jadi mungkin sekarang pakai pas lagi KPR mungkin mesti kopi sasetan gitu. Yang penting kan udah punya rumah nih gitu ya. Diganti Jadi ya kopinya. yang biasanya mungkin suka Heeh. staycation gitu kemana, jadi di rumah aja dulu ya. Kayak gitu sih. Iya, walaupun ya membosankan ya. Tapi harus berkorban sih bener. Iya, ya. Paling enggak kita udah punya aset nih, udah punya properti sendiri. Nah itu Benar, benar. mindsetnya Mm-mm. harus dibikin kayak gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan lain yang mungkin yang Kavian mau jawab yang mana nih pertanyaannya nih? Oke. Mohon info bunga KPR berapa, tenor yang sehat seperti apa? Ini dari Kak Christoph. Ini mohon info bunga KPR berapa ya dan tenor yang sehat seperti apa? Tenor yang sehat seperti apa? Kakak bantu jawab? Sorry, pertanyaannya apa? Sorry. Halo? Ya, halo. Nah, ini ada yang tanya mohon info bunga KPR berapa ya dan tenor yang sehat seperti apa? Oke, bunga KPR itu pasti di masing-masing bank beda-beda ya. Jadi teman-teman tadi yang sempat udah kita bahas perlu ngecek Mm, referensi nih, melakukan research dulu lah di masing-masing bank gitu ya. Mereka lagi punya promo apa mm, dan berapa nih masing-masing bunga yang mereka tawarkan untuk KPR kayak gitu. Jadi emang nggak ada yang sama antara satu bank dengan bank yang lainnya gitu. Nah, kalau untuk tenor yang sehat, ini balik lagi juga dengan kemampuan teman-teman gitu ya. Kira-kira penghasilan teman-teman setiap bulan tuh berapa sih segala macam mm. gitu. Cuman tadi yang kalau saya bisa sarankan, mungkin lebih baik kita punya tenor yang sedikit lebih panjang sehingga nominal yang perlu kita bayarkan di setiap bulan tuh agak lebih kecil gitu. Tapi meanwhile ketika kita punya rezeki lebih itu kita bisa bayar in advance lah kayak gitu ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan mungkin yang Olivia pengen jawab juga nih dari teman-teman yang udah gabung. Aku agak jauh. Sebentar ini ada apa? Iya, iya. Oh iya, kecil ya soalnya itunya ya. Iya. Mm. Gambarnya di aku agak kecil. Uh, Oke. saya milih bank yang... Bentar ya. Oke. Bagaimana tips ini tadi udah hal-hal apa aja yang perlu kita perhatikan dulu? By the way, Olivia, ini Nah, ini katanya hal-hal ada apa aja yang perlu kita perhatikan dahulu? katanya kita ada bagi-bagi hadiah juga ya untuk di live kali ini. Betul, betul. Kita dari Rumah 123 mau bagi-bagi voucher, hadiah berupa voucher sebesar totalnya 1 juta rupiah. Itu untuk 5 orang yang pertanyaan menarik ya, yang tadi udah tanya-tanya. Terus sama satu hadiah elektronik nih, gitu dari Oke. Panasonic. Iya, Oke. nah nanti ya jadi nanti Rumah 123 akan menentukan hadiahnya itu jatuh ke siapa gitu. Makanya buat kalian nonton live sampai habis ya. Mm-mm. Oke. Itu Ini dipilih aku dari bentar, aku pertanyaan yang mau menarik ini ya. dulu. Iya, betul. Kayaknya semuanya menarik ya. Jadi bingung milihnya. Jadi bingung. Benar-benar benar. Oke. Mm-mm. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari aku. Sebentar ya. Oke, ini baru ini ya.
Oke, ini pertanyaannya itu seru banget dan kita udah apa? Aku mau ingetin juga kalau selama periode ulang tahun Rumah 123 ini sampai 31 Maret ada activity seru seperti ada video competition dan pasti bisa challenge. Yang pastinya akan banyak hadiah yang menarik loh, pasti, ya kan? Dan infonya bisa kalian langsung aja cek di Instagramnya @rumah123 rumah123.com. Ya, itu ada banyak banget sih challenge-challenge nih, pasti bisa challenge. Ya, pasti bisa sih. Pasti bisa. Sama video competition, kalian harus ikut ya video competition-nya gitu, dan menangin hadiahnya. Oke. Nah, aku ada pertanyaan nih, yang bikin aku penasaran. Dalam rangka ulang tahun Rumah 123, itu biasanya tuh ada promo-promonya nih. Nah, promonya apa Benar, benar. nih, Kavian? Oke, jadi dalam rangka ulang tahun Rumah 123 yang ke-15, kita saat ini di Rumah 123 punya beberapa proyek Mm-mm. hunian dengan promo menarik nih, seperti cashback 1 juta dan diskon 5%. Nah, buat yang lagi nyari Mm-mm. hunian, boleh dicatat ya. Yang pertama itu ada Mustika Park Place, ini lokasinya di Bekasi, ada Fortunia Residence, terus ada Landmark Mm-mm. Residence, ini di Bandung, buat teman-teman yang mungkin tinggal di Bandung ya. Terus ini ada juga hunian baru Bandung. nih hunian baru di Bandung, ini dari grupnya Istana Group juga gitu, namanya Istana Regensi Jatinangor gitu. Nah, promonya ini berlangsung sampai dengan tanggal 15 Maret ya 2022 aja. Jadi buruan booking sebelum kehabisan nih. Teman-teman bisa cek di Instagramnya Rumah 123 ataupun di websitenya rumah123.com. Kayak gitu. Kayak gitu. Oke, kayaknya aku pernah review juga nih Mustika Hmm. Park Place. Kalian mesti lihat nih Oh, videonya. oke. Keren Ya, banget tuh Mustika Park rumahnya. Place. Sama Ya, ya, Landmark. ya. Landmark itu keren banget sih. Landmark itu Hmm. keren banget. Landmark ini Landmark bener-bener mewah banget apartemen apartemennya. mewah di tengah kota Bandung gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang juga apa ya biasa ke Mm-mm. Bandung nyari hotel gitu ya. Kalau teman-teman punya Landmark nih, teman-teman punya hotel sendiri ibaratnya gitu ya. Karena fasilitasnya tuh oke banget, fasilitas bintang 5 lah bisa kita bilang. Nah, untuk teman-teman yang mau cari harga yang Mm-mm. terjangkau gitu ya, ini pilihannya ada Mustika Park Place di Mm. Bekasi. Dia start harganya tuh di 300-400 jutaan lah gitu, 400 sampai ya segitu. Nah, mumpung nih sekarang di acara dalam rangka ulang tahun Rumah Sekitar gitu. 123 yang ke-15, teman-teman bisa dapetin cashback 1 juta plus diskon 5%. Itu udah cukup besar juga tuh untuk promo developer ya gitu. Ini sebenarnya promo tambahan lah 5% sih gede dari banget. developer dan juga Rumah 123. Betul, Iya. betul, betul. Ya teman-teman bisa langsung kepoin tuh ya Mustika Park Place gitu. Bisa cek lah di Instagramnya rumah123.com atau di websitenya kita. Gitu. Oke deh. Wah, kayaknya kita udah ada pemenang ya nih. Kita langsung baca pemenangnya aja ya, voucher yang boleh, boleh. dari Ayuga itu Oke, kita akan dimenangkan bagi-bagi oleh voucher Ayuga. @Vandestory @Vandestroy satu. Oke, pemenang kedua Viarmita Oi. Nah, pemenang ketiga itu dari Night Owl. Pemenang keempat Janet Yoselin. Pemenang kelima dari JJ Here. Oke, ini kok namanya susah-susah ya? Nama username-nya Dan untuk, susah-susah oh banget ya nih. ada, makanya username-nya susah-susah nih, waduh. Sama ini ada satu lagi ya, kita ada satu hadiah tambahan, yaitu 1 unit kipas angin dari Panasonic. Itu yang menang adalah Cookie si Cookie. Waduh, Cookie si Cookie. Bingung banget. Namanya sulit Itu banget ya. nama apa sih, Oke. Cookie si Cookie? Oke, jadi selamat ya Oke, buat nah teman-teman yang untuk menangin voucher hadiahnya nanti Ayuga tim Rumah sama 123. kipasnya Panasonic. Iya, Iya, selamat ya buat kalian yang menang. Nah, ini nanti tim Rumah 123 akan menghubungi kalian via DM untuk proses selanjutnya. Untuk hadiah elektronik dari Panasonic, pengirimannya akan dilakukan bulan depan. Oke. Nah, ini sayang banget nih, kayaknya kita udah mesti cabut. Ya. Mungkin ada tambahan apa dari Kavian sebelum kita mengakhiri live ini?
Mm-mm. Oke, jadi mungkin saya pesannya buat teman-teman yang mungkin lagi berjuang nih untuk punya rumah impiannya. Tadi sesuai topik kita pada hari ini gitu ya, KPR ini bisa jadi opsi buat teman-teman untuk bisa punya hunian gitu ya. Kalau memang sulit lah kalau memang langsung untuk hard cash gitu misalnya atau pembayaran secara cash. Jadi pokoknya tetap berjuang buat teman-teman yang mau punya rumah impian seperti hashtagnya kita ya di ulang tahun Rumah 123 yang ke-15 ini pasti bisa kayak gitu. Mm-mm. Oke, sebenarnya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang aku nggak mungkin nextnya kali ya. Mungkin kalian langsung ini aja di kolom komentar aku yang di video TikTok atau di Instagram aku @olivialims S2. Ya. Itu kalian bisa tanya. Itu aku juga ada pertanyaan sih di story aku. Nah, kalian bisa tanya di situ. Apa tuh nanti aku jawab. Gitu Boleh, aja. boleh, boleh. Oke. Nah, ini kayaknya next sesi ada lagi ya live-nya ya, Kak ya. Benar, ada lagi. Kita akan ada lagi live. Next Yang sesi. nextnya di Instagram ya. Mm-mm. Di Instagram Rumah 123 gitu. Teman-teman bisa pantengin Di aja. Instagram. Ya, gitu. Jadi teman-teman bisa cek di Mm-mm. Instagram Mungkin dan juga yang TikToknya Rumah masih 123 Apartemen. penasaran belum, iya bener. Oke, jangan lupa follow ya. Rumah Ya, jangan lupa follow. 123.com untuk TikToknya sama rumah 12 untuk TikToknya rumah 123.com, di Instagram rumah 123.com Betul, gitu. betul. Oke deh, aku Olivia Lim sama Mas Fian pamit untuk diri. Jangan lupa simak ngobrol asik 15 jam, pasti bisa di sesi berikutnya yang tadi aku bilang di Instagram dengan host dan tema yang pastinya nggak kalah seru. Ya, Rumah Betul. 123 pasti bisa. Oke, pasti Selamat bisa. sekali lagi buat Rumah 123. Thank you, thank Bye, you. thank you Bye. Kavian. Dadah, thank you. Bye. Thank you. Bye.